Selanjutnya itu persamaan diferensial yang ketika dia itu tidak homogen. Ketika dia nggak homogen, berarti itu KX-nya itu X-nya itu nggak sama dengan nol. Tapi di sini walaupun dia tak homogen, tapi kita tetap harus memasukkan persamaan homogennya. Kenapa? Karena ketika kita masukkan persamaan homogennya itu, dia tetap masih benar-benar. Misalnya kayak gini, misalnya Y double aksen tambah 2Y aksen min 15Y sama dengan pangkat X. Nah, ini kan bisa kita ibaratkan itu Y double aksen tambah 2Y aksen min 15Y sama dengan 0 tambah pangkat X kan. Nah, nanti Y-nya itu bakal masuk ke 0 ini. YH itu yang solusi homogen. Dan nanti kita ada yang namanya solusi partikuler atau YP. Karena kita langsung aja selesaikan dulu yang ini. Kita bisa bukit persamaan bantunya dulu. R kuadrat plus 2R min 15 sama dengan 0 ke R plus 5 R min 3 sama dengan 0 maka R1 sama dengan min 5 dan R2 sama dengan 3. Dapat YH-nya itu C1 pangkat min 5 tambah C2 pangkat 3F. Nah, untuk solusi yang partikulernya kita ada dua metode. Ada yang namanya koefisien tak tentu. Nah, di mana koefisien tak tentu ini kita pakai namanya tuh tebakan gitu. Dan tebakannya itu harus menyesuaikan sama solusi sama yang di sebelah kanan ini atau KX-nya ini. Kita harus menyesuaikan sama KX-nya. Jadi misalnya kalau KX-nya itu terus sama dengan sebuah konstanta gitu, maka kita juga nebaknya itu pakai konstanta juga. Maaf. Aku kasih konstanta yang besar ya. Nah, kalau kita nebak yang bentuknya sinus, sin X tambah cos X, nah gini, kita juga nebaknya pakai sinus sama kosinus. Cuman di sini ada tambahan variabel, maaf maksudnya konstanta sembarang di sininya. Nah, dan ini nggak mesti A sama B, bisa jadi A1, A2, bisa jadi pakai C1, C2, jadi bebas. Tapi asalkan dosennya itu tahu itu kalau itu adalah konstantanya. Terus kalau misalnya bentuknya E pangkat X, kita juga nebaknya sebagai E pangkat X yang dikalikan sebuah koefisien tertentu. Kalau misalnya bentuknya juga misalnya X kuadrat, kita juga nebaknya X kuadrat yang dikalikan koefisien dan koefisien sembarang. Nanti kita akan menyelesaikan untuk dapat koefisien-koefisiennya ini. Karena kita lanjut lagi ke sini. Berarti solusi partikulernya kita misalkan YP itu sama dengan E pangkat X. YP aksen itu sama, maaf ini ada A. Jadi ini A E pangkat X yang dikalikan turunan dari X itu 1, tapi ya nggak usah ditulis.
YP double aksen juga sama E pangkat X yang dikalikan 1. Nah, nanti setelah ini baru kita substitusikan. Substitusikannya kemana? Substitusikannya ke sama diferensial ini tadi. Jadi kita masing-masing ininya, kita masukkan nilai dari YP tadi. Kan? Nah, ini jadi E pangkat X tambah koefisien yang ikut. Jadi E pangkat X min 15 E pangkat X sama dengan E pangkat X. Nah, nanti kita bisa samakan semuanya dalam E pangkat X. Ini jadi A plus 2A min 15A sama dengan E pangkat X. Nah, ini jadi min 12A E pangkat X sama dengan E pangkat X. Nah, kita tahu kalau grafik E pangkat X itu kan kayak gini. Dia tuh nggak pernah nyentuh garis nol. Jadi kita bisa aja untuk membaginya kedua ruas dengan E pangkat X. Jadi ini jadi min 12A. Ini sama dengan 1. Jadi A sama dengan min 1/12. Nah, jadi solusinya tadi adalah diambil dari homogen dan partikulernya sekaligus. Nah, di sini dapat ini YP-nya sama dengan min 1/12 E pangkat X. Jadi solusi universalnya itu YH sama dengan Y homogen tambah Y partikulernya. Jadi ini jadi C1 E pangkat min 5X tambah C2 E pangkat 3X min 1/12 E pangkat X. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yang juga nggak ada yang ngecek. Oh ya, di sini solusi partikulernya itu bisa lebih dari satu ya. Maksudnya tuh dia nggak mesti sebelah ruas kanan tuh cuman fungsi yang satu jenis. Bisa jadi itu tuh dari dua jenis. Contohnya, tadi disubstitusikan ke ke permisalan tadi yang solusi partikuler. Ini kan kita misalkan YP itu sebagai A pangkat X. Ini nggak mesti A ya, bisa jadi B, bisa jadi C gitu. Yang penting kita tahu itu tuh koefisien yang sembarang. Nanti di ini kita turunin. Uh, Kenapa kita turunin? Karena di sini kita kan baru misalkan G-nya aja. Sementara yang ini juga kita harus permisalkannya juga. Jadi tadi kita turunin. Ini pangkat X-nya kita turunkan kan jadi A-nya tetap kan. Nah, pangkat X diturunkan kan berarti pangkat X dikali turunan yang X ini. Nah, turunan X kan 1, jadi pangkat X dikalikan 1, tapi A1-nya bisa nggak usah ditulis, terus diturunkan lagi. Jadi YP double aksen sama dengan pangkat X. Nah, dan dari ini yang kita permisalkan nanti kita masukin satu-satu ke sini. Nih, kita masukin satu-satu. Kita kembalikan lagi ke soalnya. Nah, barulah ini kan sama aja kayak ini tadi kan. Nah, kita tetap masukkan, terus ininya juga ya aksennya koefisien min 15-nya juga, Y-nya juga gitu. Nah, satu kan diselesaikan persamaannya. Lalu kita bagikan kedua ruas sama pangkat X. Kenapa kita boleh bagikan sama pangkat X? Karena pangkat X itu nggak pernah nol. Nah, jadi bisa dapat di sini min 12A sama dengan 1, A sama dengan min 12. Nah, A sama dengan min 12 ini kita masukkan lagi ke
pemisahan tadi, yang ini tadi. Nah, dari dapat kita solusi partikulernya. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, semoga menjawab ya. Nah, contohnya itu kayak gini. Y double aksen tambah 3Y aksen min 10Y sama dengan 3 Y pangkat plus min 4X. Nah, di sini. Di sini kan kita kalau Y homogen tetap harus digunakan kan. Dan di sini ada dua dua KX lah jadi bilang. Itu bisa satu, tapi ini dua jenis yang berbeda. Nah, di sini kita nebaknya bisa jadi sebagai misalnya ini B ya. Ya biar nggak terpaku sama A-nya ya. Aku pakai koefisien tertentunya B. B E pangkat X ini. Nah, di sini kita nebaknya itu jadi B1 misalnya. B1 sin 4X tambah B2 cos 4X. Nah, kenapa cos 4X masih muncul di sini? Padahal ini sin kan gitu. Ya karena sin sama cos itu kan kalau diturunin kan jadi bolak-balik aja gitu. Sin diturunin jadi cos diturunin jadi min sin diturunin jadi min cos balik lagi jadi sin. Nah, itu kan sampai kiamat gitu terus. Nah, jadi kita tetap harus masukkan cosnya juga walaupun di sini nggak ada cos sama sekali. Nah, nanti kan tetap bakal ada cosnya itu. Nah, cosnya nanti koefisien tertentunya bisa kita sama dengan kan 0 gitu. Biar lebih mudah kita langsung kerjain aja. Itu kita cari solusi homogennya dulu. Ini jadi F kuadrat terus lalu sama dengan 0 ini jadi R plus 5 R min 2 jadi R1 sama dengan min 5 dan R2 sama dengan 2. Yang homogennya berarti C1 E pangkat min 5X tambah C2 E pangkat 2X. Nah, terus untuk cari solusi partikulernya, kita misalkan lagi. Nah, kita misalkan biar lebih mudah dan ya lebih ngerti kita misalkan ini YP1, ini YP2. Kalau kalian udah jago bisa disatukan sih, tapi kita pelan-pelan aja dulu, kita pisahkan dulu masing-masing partikulernya. Ini jadi BE pangkat X, nanti kita turunin lagi. Ini BE pangkat X dikalikan 1. Lalu lanjutnya YP1 double aksen, ya balik lagi ini di BE pangkat X. Nah, nanti kita substitusi. Dan ini kita substitusi ke sama diferensialnya. Jadi yang pertamanya itu yang ini. Ya. Nah, berarti ini jadi di double aksen jadi BE pangkat X. Ini tetap jadi plus 3 BE pangkat X min 10 BE pangkat X. Nah, sama dengan kita karena kita cuma memisahkannya untuk yang ini aja, untuk salah satunya dari ya fungsinya aja, berarti kita juga sama dengan kan fungsi itu juga. Jadi ini 3E pangkat X. Ini F pangkat X-nya bisa disatuin jadi B tambah 3B min 10B sama dengan 3E pangkat X. Kembali lagi E pangkat X-nya bisa kita kita coret karena dia nggak pernah 0. Jadi ini jadi min 6B sama dengan 3, maka B-nya kita dapat itu sama dengan 3 per min 6 atau sama dengan min 1 per 2. Nah, nanti B-nya nanti kita masuk lagi ke sini. Nah, dapat YP1-nya
YP1-nya itu sama dengan min setengah pangkat X. Nah, untuk yang YP2 kita misalkan lagi, ini jadi B1 sin 4X plus B2 plus 4X gitu. Terus kita turunin, ini jadi B1 sin 4X B2 sin 4X. Ini dikalikan sama turunan dalamnya 4. Atau ya 4-nya sama minnya bisa kita pindahin ke depan lah. Ini jadi min. Terus YP2 double aksennya ini jadi 4B1-nya, ini kan koefisien. Turunan cos adalah min sin. Terus turunan dalam ini adalah 4. Nah, kita langsung jadikan depannya aja. Jadi min 16B1. Terus ini koefisien. Nah, turunan sin adalah cos. Nah, nanti turunan di dalam sini adalah 4. Nah, jadi 4-nya bisa maju ke depan. Plus B2 cos 4X. Nah, nanti dari sini kita substitusikan lagi ke persamaan diferensialnya. Mari. Oh ya. Ini jadi min 16B4X. Aku kurangin dulu. Min 16B2 4X. Nah, ini untuk yang Y double aksennya. Terus plus 3 Y aksen ya. Plus 3. Nah, Y aksennya 4B1 cos 4X min 4B2 sin 4X. Terus atasnya lagi min 10 Y. Min 10 Y berarti min 10 kali B1 sin 4X tambah B2 cos 4X. Ini sama dengan untuk solusi partikular yang ini ya, yang sin 4X -nya. Sin 4X. Nah, nanti kita bisa selesaikan dulu untuk dapatkan masing-masing koefisiennya. Ya, tapi kita pelan-pelan aja di sini. Min 12 B2 sin 4X min 10 B1 sin 4X min 10 B2 plus 4X ditambah dengan sin 4X. Nah, nanti ini kan sama-sama ada, ini ada sama-sama ada sin 4X-nya. Kita satuin yang ada sama-sama ada cos-nya, kita satuin lagi. Nah, ini jadinya ini cos 4X. Di sini jadi aku langsung aja ya biar nggak banyak ambil space lagi.
Min 26 tambah 12. Bentar. Oh ya, hampir lupa. Di sini kan juga perhatiin kalau koefisien sembarang ya. Kalau B1 tetap operasikan sama yang B1, yang B2 operasikan sama yang B2. Ya. Ini jadinya min 26 B2 ini jadi 12 B1. Yang untuk sin X-nya perhatikan juga ini koefisien sembarangnya. Ini B2, 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 B1, B1 gitu. Ini B2-nya min 12 jadi ini B1 ya. Lingkaran 10 ini min 26 B1. Ini sama dengan sin par X. Nah, jadi kita bisa buat persamaan bantu lainnya itu jadi kayak gini. Jadi ini kan sin par X sama-sama di kuadrat 2 punya sin par X kan. Nah, ya bedanya yang satu itu berarti ini koefisiennya 1, yang ini koefisiennya ini yang kita ingin cari. Berarti kita masukkan lagi, ini jadi min 26 B1, min 12 B1, ini sama dengan 1. Yang selanjutnya yang ini kan di garis kiri ada cos 4X, sementara di kanan tuh nggak ada. Berarti kita bisa sama dengan kan 0. Dengan 0, ini jadi 12 B1 min 26 B2. Nah, biar bisa hilangkan salah satunya. Sorry, ini B2 ya. Bisa hilang salah satu B1 atau B2-nya, kita pakai metode eliminasi. Jadi kita harus ini kita 13 biar hasilnya yang di sini ini jadi 156. Yang karena 12 kali 13 ya 156 gitu kan. Terus yang 26 ini kita kalikan sama 6. Biar hasilnya juga 156. Ini jadi 2 min 26 kali 13 berarti 260 tambah 6 kali 3 78 ya. Jadi min 338 B1 156 B2 13 ya karena 1 kali 13 ya ini 0 kali 6 0. Ini jadi min 156 B2 yang di sininya 12 kali 6 72. Di sini ingat karena tandanya min sama min berarti kita harus kurangin. Tapi kalau beda tanda harus kita jumlahin. Biar tujuannya tuh untuk mengeliminasi salah satunya. Ya ini bisa dihabis gitu. Ini sisa B1 13 kurang 0 13 min 338 min 72 berarti makin banyak ya. Jadi 0 11 4 minus B1-nya kita dapat 13 per min 410 atau min 13 per 410. Nanti kita substitusikan lagi. Yang ini kita kan dapat nih B1-nya min 13 per 410. Kita masukkan ke salah satunya. Baik ini atau ini, salah satunya aja. Tujuannya biar kita dapat B1. Jadi ini disubstitusikan lagi. Nah, biar mudah, aku pakai yang di bawah aja karena ini sama dengan 0 gitu. Jadi ini 12, B1-nya tadi min 13 per 410, min 20, B2 sama dengan 0. Ini jadi min 156 per
410 min 26 B2 sama dengan, atau kita bisa langsung pindahkan aja ini jadi 156 positif 410. Nah, nanti terdapat B2 nya 156 per 410 dikalikan min 26. Ini kita coret dulu ini. Tadi 6 nih. Kan 6 kali 26 ya. Ini jadinya min 6 per 410 atau min 3 per 205. Nah, jadi dapat YP2-nya tadi. Tadi kan kita misalinnya ini. Nah, jadi kita masukkan B1-nya, masukkan B2-nya yang kita cari. Jadi YP2 ini jadinya B1-nya min 13 per 410 ditambah min 3, jadi langsung minkan aja. Min 3 per 205 cos teks. Nanti solusinya dari homogen tambah partikulernya. Jadi C1 min 5 sama 2 C1 F5X tambah C2 F angkat 2X, terus yang YP1-nya ini min setengah F pangkat X tambah YP2-nya min 13 per 410 sin per X min 3 per 205 cos per X. Kalau nggak percaya gitu ya, ini Y-nya bisa dimasukkan aja nanti, dicari Y aksennya juga, Y double aksennya, masukkan ke soalnya ini, masukkan ke sini, nanti apakah benar ini hasilnya sama yang di ruas kanan gitu. Kalau sama berarti solusinya benar. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, tadi itu koefisiennya ini. Ini kan koefisien dari fungsi cos 4x. Sementara kita tahu yang di kx-nya tadi itu kan nggak mengandung, nah ini kan nggak mengandung unsur cos-nya kan, cos 4x-nya. Tapi tetap kita masukkan karena cos itu kalau diturunin juga dapatnya sin juga gitu, min sin lebih tepatnya. Nah itu kan bolak-balik gitu ya, sin cos sin itu, cuman beda tanda-tanda aja. Jadi tetap kita harus masukkan. Kalau nggak gitu, kalau misalnya kita masukkan sin aja, nanti kita nggak akan dapat cos 4x variabelnya nggak ini nanti, koefisiennya nggak ini nanti. Aku udah nyoba itu salah. Kalau misalnya kita nggak masukkan cosnya juga. Jadi dari ya ini ada pertanyaan lain?